Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Malam ini kita akan beribadah untuk mempersiapkan diri menutup tahun 2020. Tahun yang penuh tantangan, tapi tetap kita bisa lalui dengan penuh syukur dan sukacita. Puji dan syukur patut kita panjatkan pada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi, kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja. Namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan di malam hari ini. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Dr. Kadarmanto Harjowasito, THM. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah tutup tahun pada malam hari ini akan diselenggarakan dalam 2 lokasi melalui Gereja Kristen Jawa Jakarta di tempat ini, dan Pendeta Kadarmanto yang akan memimpin ibadah pada malam hari ini di Amerika. Untuk itu, Majelis GKJ Jakarta menyerahkan kepada Pendeta Kadarmanto Harjowasito untuk memimpin ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, ibadah malam tahun baru ini berlangsung dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Ibadah malam tahun baru ini bertema mintalah hikmat pada Tuhan. Raja Salomo menyaksikan sendiri penyertaan dan kasih karunia Tuhan secara turun-temurun. Dan ini yang mendorong Raja Salomo untuk meminta karunia hikmat yang asal dari Tuhan untuk memimpin bangsanya. Orang yang pernah mengalami kasih setia dari Tuhan akan mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Tuhan pula. Dan pemazmur juga menegaskan mereka yang pernah mengalami karya penebusan Allah di sepanjang hidupnya, mereka pula lah yang dapat memuji Allah dengan tulus, dengan benar. Dan pada malam ini, ketika tahun hampir berganti, mari kita berefleksi dan merasakan betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Sambil terus-menerus memohon agar Tuhan juga memberikan hikmat untuk menyongsong tahun yang baru. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan, saat ini kaki-kaki tegak berdiri di depan pintu lorong ujung tahun. Inilah gerbang perbatasan menyongsong tahun baru. Sejenak merenung beribu peristiwa yang telah terlewati. Terbentang beribu warna tantangan ke depan yang tak pernah bisa dimengerti. Selintas kulihat senyum lembut dan tatapan sejukmu menerawang kegalauan pikiranku. Lalu aku terhenyak bagai Salomo yang harus merespons suaramu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Firman itu menguak betapa salahnya selama ini doa-doa begitu kering kerontang tanpa taburan hikmat-Mu. Padahal Engkau berbisik dengan kesungguhan agar manusia lebih banyak meminta apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, ampunilah kami yang selama ini tak banyak menyerahkan kehidupan sesuai rancangan-Mu. Berikan hikmat-Mu agar pandai menimbang segala perkara di tahun baru, selaras dengan kehendak-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang dibuatnya, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua.
Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan maknanya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang telah menyatakan kehendak-Mu dalam karya dan kata Sang Immanuel, Sabda yang telah menjadi manusia. Saat ini kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan maknanya. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh hidup dalam terang sabda-Mu itu pada waktu kami mengawali dan memasuki tahun yang baru 2021. Bersabdalah ya Tuhan, dalam Kristus, sabda yang telah menjadi manusia, doa ini kami naikkan. Bacaan pertama dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 148. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semua.
langit semesta. Semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia hai semua malaikat, ya pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, puji Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan hai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak dara. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta.
Kita bersama-sama hendak membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang 18. Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Allah. Kita berada pada saat di mana beberapa jam lagi tahun 2020 akan berlalu. Kita mengetahui bahwa penghitungan tahun adalah sebuah hasil kesepakatan manusia untuk menandai waktu yang terus berjalan. Dengan perkataan lain, tahun baru sesungguhnya tidak ada. Yang ada ialah sebuah penanda, tetenger bahasa Jawanya. Penanda dari berakhirnya suatu putaran dan mulainya putaran berikutnya dari waktu yang terus berjalan. Dan kita mengetahui juga dasar perhitungan waktu lazimnya menggunakan waktu bumi mengelilingi matahari dan disebut kalender matahari yang telah kita gunakan selama ini bersama.
Atau waktu bulan mengelilingi bumi, yaitu disebut kalender bulan, seperti dalam sejumlah kalender dari dunia timur misalnya. Nah, saudara-saudara, agaknya manusia memang membutuhkan suatu sistem penghitungan waktu yang diciptakan untuk menolong menghitung, mengamati, dan mengevaluasi perubahan yang terus-menerus berlangsung dari hari ke hari. Perubahan itu dapat berlangsung dalam diri manusia, atau dalam istilah orang Jawa, jagat cilik, dunia kecil, maupun perubahan di luar dirinya, dalam arti yang seluas-luasnya, jagat gede, dunia yang besar. Dan di akhir setiap tahap, manusia ingin melihat, ingin mengevaluasi apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia hasilkan. Dan pada saat yang sama, pada momen yang kita sebut pergantian tahun, manusia juga berharap untuk merancang serta meletakkan tujuan serta pola yang akan dikerjakan dan dicapai pada tahap berikutnya, pada tahun yang baru. Dan hidup memang berjalan terus, life goes on, dan banyak hal dapat terjadi dalam hidup kita di luar yang telah kita rancangkan, yang kita upayakan, yang kita harapkan, dan kita tidak dapat meniadakan hal-hal yang sering menginterupsi di luar rencana atau di luar dugaan kita. Banyak hal yang terjadi di luar perhitungan dan dugaan manusia. Contohnya, siapa menduga bahwa pandemi COVID-19 akan terjadi di dunia pada tahun 2020? Dan siapa menduga bahwa dampaknya sungguh luar biasa, mengacaukan banyak hal, mengacaukan rencana kita masing-masing, mengacaukan sistem-sistem yang telah mapan, menghancurkan hasil-hasil kerja keras pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bagi kita semua, mau tidak mau, kita harus mencari dan mempelajari kiat-kiat baru untuk mempertahankan diri dan melanjutkan kehidupan kita sehari-hari dalam situasi yang kita sebut sebagai kenormalan yang baru. Manusia menolak untuk ditundukkan oleh sebuah virus atau sebuah pandemi, katakan begitu. Dan manusia berusaha untuk mengatasi dan mengalahkan pandemi itu. Sayang, untuk keadaan yang tidak dapat ditolak, banyak orang lalu memandangnya sebagai nasib. Katanya, ya bagaimana lagi, nasibku demikian, mau apa lagi? Atau ada yang mengatakan, takdirku rupanya begitu. Ya sudah, aku terima saja. Atau yang lebih unik lagi adalah, garis tanganku menentukan perjalanan hidupku. Aku tidak mungkin menolaknya. Nah, ungkapan-ungkapan itu mencerminkan bahwa seolah-olah ada suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan atau ditolak atau dinegosiasikan. Apakah hal itu semua yang diajarkan kepada kita dan telah membentuk sikap kita pada akhir tahun 2020 ini? Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, pembacaan Alkitab pada malam ini tadi kita sudah ikuti, mengajak kita untuk melihat opsi yang lain. Yaitu opsi yang berpengharapan, katakanlah demikian. Yaitu suatu cara memandang realitas yang jauh berbeda dari cara pandang nasib di atas tadi. Cara memandang realitas yang berbeda dari keadaan yang membuat manusia seolah-olah tersungkur dalam ketidakberdayaan karena tertimpa takdirnya, karena nasibnya, karena belenggu surat tantangannya. Nah, opsi apa? Opsi kabar baik apakah yang disampaikan melalui ketiga bacaan kita pada malam ini? Saya mulai dengan Mazmur. Mazmur 148.
dengan sangat jelas mengingatkan kepada setiap orang yang membacanya bahwa ada Tuhan di atas semua kenyataan ini. Dan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu dengan baik, tetapi juga menyertai ciptaannya secara berkelanjutan, berkesinambungan. Tercermin dalam ayat 6 dan 14. Jadi jelaslah bahwa Anda dan saya bukan ciptaan yang setelah diciptakan, lalu ditinggalkan begitu saja oleh penciptanya. Terserah mau jadi apa, atau mau bagaimana. Mau berjalan, mau jalan atau mau mogok, terserah, biarkan saja. Bukan. Allah yang dinyatakan oleh pemazmur bukan Allah yang seperti itu. Dan Allah yang kita kenal melalui pemazmur adalah Allah yang terus-menerus dan yang selamanya menyertai ciptaannya. Karena itu pemazmur mengingatkan dan mengajak seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Dan kita tahu yang dimaksud adalah memuji, dengan memuji bukan hanya menyanyi atau dengan perkataan, tetapi dengan melakukan sesuatu, melakukan aktivitas yang meluhurkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, bukan yang sebaliknya. Pada waktu kita menghargai, merawat, peduli kepada sesama ciptaan, maka pada saat itu kita sedang memuliakan Sang Penciptanya. Jadi dengan perkataan lain, memuji Tuhan, di dalam memuji Tuhan kita dapat mengubah keadaan dari yang tidak berpengharapan kepada keadaan yang berpengharapan. Bacaan kedua yang saya pilih tadi atau yang sudah kita baca adalah 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5-14. Bacaan itu dengan sangat jelas melukiskan apa yang menjadi prioritas raja muda, karena dia baru saja menjadi raja, Raja Salomo sebagai pemimpin. Dalam mimpinya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa yang hendak dimintanya. Karena Tuhan akan mengabulkan permintaan Salomo. Seorang pakar neuroscience atau sains yang berkaitan dengan syaraf otak manusia, namanya Otto Loewi, peraih Nobel untuk bidang keahliannya itu, menunjukkan bahwa saat kita tidur, bagian dari saraf otak manusia yang tetap aktif, yaitu hipokampus, merapikan ingatan-ingatan yang tersimpan dalam gudang ingatan dan memberi beberapa memori yang ditemukan di gudang ke prefrontal cortex, bagian otak yang ada di depan. Dan itu terjadi selama kita bermimpi. Nah, dalam proses konsolidasi ingatan-ingatan itu, pikiran positif maupun negatif dapat memengaruhi mimpi kita. Jadi belajar dari temuan Otto Loewi di atas, kita dapat menduga bahwa memori yang dominan, memori yang menonjol dalam syaraf otak Salomo tentang Allah, ialah tentang citra Allah yang sangat positif. Allah yang dialogis, dapat diajak berdialog. Bukan Allah yang kejam, yang jahat, atau Allah yang menakutkan, atau Allah yang hanya mampu bermonolog, berbicara satu arah, hanya bisa memerintah misalnya, tapi tidak mau mendengar apa yang dimohonkan oleh manusia, yang ditangiskan oleh manusia di dalam doanya. Nah, Salomo justru menyimpan memori pengenalan akan Allah yang sangat positif. Allah yang dapat berkomunikasi timbal balik dua arah. Dan Salomo menyaksikan penyertaan Allah dalam hidup Raja Daud, orang tuanya. Dan pengenalan Salomo tentang Allah sangat diperkaya juga oleh kehidupan iman para leluhurnya.
Salomo mengingat bahwa Allah yang sama adalah Allah para leluhurnya juga. Demikian pula memori tentang prioritas-prioritas tugasnya sebagai raja yang ketika diungkapkan menunjukkan bahwa Salomo sangat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dia memakai istilah kepada umat yang sangat besar, yang harus dia pimpin dan layani. Bukan memori tentang rakyat yang dapat diperalat, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan pribadi, atau rakyat yang dapat diperas dan dikorbankan. Dan mengingat hal itu semua, kita dapat memahami bila prioritas permohonan Salomo dari Tuhan terkait dengan hati yang penuh hikmat dan pengertian guna melayani umat yang sangat besar. Demikian permohonan Salomo. Nah, dari bacaan ini kita melihat bahwa Allah bukan Allah yang sewenang-wenang dalam menentukan nasib manusia. Dan itu sebabnya Allah juga disebut sebagai Allah pemelihara. Dan kita dalam hidup sebagai orang percaya, mengenal dalam hidup kita apa yang disebut sebagai pemeliharaan Allah atas hidup kita, atas hidup manusia. Jadi bukan Allah yang sangat kejam dalam menentukan nasib manusia, seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Dan bacaan Injil Yohanes 1 ayat 1 hingga 18, itu bacaan yang terakhir, sangat menarik. Saya mengajak Anda semua untuk melihat juga kesaksian Yohanes, tetapi bukan dalam Injil, dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Di sana dia katakan bahwa Allah adalah kasih. God is love. Nah sekarang, saya kembali ke bacaan Injil kita yang 18 ayat tadi, lalu mencoba meringkaskan 18 ayat itu dengan menggantikan kata Allah dengan kata kasih. Maka kita akan merasakan betapa dahsyatnya bacaan Injil kita malam ini. Berikut ini saduran saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah kasih. Kasih itu kreatif. Kasih itu menjadi jantung yang terus berdetak dan inti penggerak dari semesta. Dialah kasih yang membawa terang kepada setiap orang. Dan bila saya terbuka untuk menerima terang itu, saya dimampukan untuk melihat setiap orang dari sudut pandang Allah. Saya akan dapat melihat bahwa setiap orang berpotensi untuk menjadi anak-anak Allah. Dahsyat bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, kesadaran ini akan menjadi sumber hikmat serta kearifan kita dan dapat mengubah setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Tidak dapat dibayangkan apa dampak yang akan timbul dari perubahan diri kita itu. Kehidupan yang selama ini terasa biasa-biasa saja dan sering membosankan akan berubah menjadi sebuah kehidupan yang sangat berbeda. Dan sepatutnya lah. Karena itu kita meminta kepada Allah, kiranya kita boleh turut mengambil bagian di dalam hidup yang selaras dengan irama sang kasih, yang menjadi sumber hikmat dan kearifan. Saya mengutip seorang filsuf moral, pemikir politik, dan sastrawan Italia pada abad ke-14, awal abad ke-14, yang bernama Dante Alighieri, yang menggambarkan sang kasih itu sebagai, saya kutip dari dia, yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang serta galaksi yang memadati alam semesta. Dan malam ini, malam terakhir dari tahun 2020 yang segera akan berlalu, marilah kita merasakan dan mensyukuri betapa besar kasih karunia
dan pendampingan Allah di dalam setiap tahap hidup kita. Sambil memohon dan mengharapkan hikmat serta kearifan dari Allah untuk menyongsong hari, bulan, dan tahun-tahun yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila Kamu nampak dengan kemuliaan-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa kami dengan tetap berdiri. Bagi umat keluarga di rumah, diperkenankan untuk bergandengan tangan. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dalam pujian menurut versi Gorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Beri
Kita naikkan syukur dan doa syafaat kita kepada Allah. Bersama pemazmur kita naikkan syukur kita. Mazmur 95 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Syukur dari pemazmur. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersama pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan akhirnya Mazmur 103 1-5, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan bijaksana, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita naikkan syafaat kita. Oh Sang Kasih yang Maha Besar, kami bersyukur atas karunia-Mu, kehidupan dan cinta kasih dalam diri kami, serta yang disalurkan melalui diri kami. Kiranya apapun yang kami lakukan mengalir dari hubungan mendalam dengan-Mu, serta dengan seluruh ciptaan. Bantulah kami agar kami dapat menjadi komunitas yang saling berbagi beban dan berkat, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dengarlah bisikan kerinduan hati kami yang menantikan pemulihan dunia tempat kami berada. Pemulihan dari dampak keserakahan dan dosa-dosa manusia. Pemulihan dari konflik, perpecahan, dan peperangan. Pemulihan dari dampak kebodohan dan ketidakpedulian. Serta pemulihan dari pandemi dan dampaknya yang sangat kompleks. Kami bersyukur atas semua karya-Mu di dalam hidup kami, untuk kebaikan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami sepanjang tahun 2020. Syukur atas pengorbanan-Mu demi kebebasan dan kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami tak cukup menyatakan syukur kami kepadamu atas semua yang telah Engkau kerjakan serta berikan dalam hidup kami sepanjang tahun yang hampir berlalu ya Tuhan. Bantulah kami
agar kami boleh mengenal-Mu secara baru dan segar. Baharuilah roh dan semangat kami, dan penuhilah hidup kami dengan damai serta sukacita, karena kami mengasihi-Mu dan memerlukan-Mu, ya Allah, saat ini dan pada hari-hari yang akan datang di tahun 2021. Segala kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu, ya Allah. Amin. Dengarlah doa kami.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah dikaruniakan kepada kita dengan memberikan persembahan. Ayat pengantar persembahan dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat di rumah kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, 365 hari sudah kita lewati bersama di tahun ini. Terima kasih karena Engkau telah setia merawat kami dengan kelimpahan berkat atas keluarga kami. Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk selalu bersyukur meski menghadapi banyak tantangan dalam situasi yang sulit, sekalipun karena situasi bangsa kami yang belum terbebas dari masa pandemi. Terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, berkati dan jadikan sebagai sarana untuk berbagi dan melakukan pekerjaan-Mu seturut kehendak-Mu, agar gereja kami dapat mewujudkan karya penyelamatan-Mu secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Rasakanlah betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jesus has saved. And when you're giving your presents, don't forget as you give them away that the real meaning of Christmas is the giving of love every day. That the real meaning of Christmas is the giving of love every day. Ibadah telah selesai, saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan selamat memasuki tahun baru 2021 dalam penyertaan Allah. Selamat tahun baru.